terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, begitu mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semuanya insya Allah sehat walafiat, sudah menunaikan ibadah subuh dan sudah siap-siap melanjutkan aktivitas sesuai profesi masing-masing. Semoga sukses melayani dan tentu kita berharap bernilai ibadah di sisi Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, agama mengajarkan kepada kita bahwa seluruh saja aktivitas hamba itu berpotensi mendapatkan nilai baik. Bahkan saat-saat pendek singkat sekalipun. Agama mengajarkan agar kita respon dan tidak menganggap ada waktu tertentu yang tidak bernilai mulia di sisi Allah. Berdasarkan muqaddimah ini pemirsa sekalian, kita mengangkat tema bahwa ibadah tafakkur. Apa itu tafakkur? Kalau bahasa daerah kami, tafakkur itu diam, kosong, hanya pikiran sendiri yang jalan. Ini tidak salah. Hanya saja kata ini dari kata tafakkara yatafakkaru tafakkuran. Sengaja saya angkat wazan seperti ini. Karena kalau dimaknai sekedar pikir biasa, itu pikiran apapun, sekedar diam, berpikir sendiri, ditindaklanjuti atau tidak, itu pikir. Tapi agama, maka kita jadikan tema hari ini ibadah tafakkur, bahkan dinilai sebagai ibadah. Adalah tafakkar itu ada proses. Tafakkara yatafakkaru tafakkuran. Maksudnya begini. Menjalankan pengembaraan pikiran maksimal atau kecerdasan seseorang yang dibantu oleh ilmu, oleh dalil agama, dituntun oleh agama. Itu maksudnya tafakkur. Jadi bukan hanya sekedar diam, kata tafakkur di sini. Jadi kalaupun bahasa Indonesia itu hanya pikir, kepikiran, itu asal katanya dari sini, tapi agama menggunakan istilah tafakkur. Itu dia. Nah, tema ini tafakkur, ibadah tafakkur itu bisa begini maknanya, bahwa orang berpikir itu, tafakkur itu sebuah bentuk ibadah. Ini benar. Jadi boleh singkat, bukan menghayal ya, bukan. Saya sudah katakan tadi, yang namanya tafakkur dalam Islam itu ada proses, dipandu oleh dalil agama, ada objeknya, ada dasarnya. Dan insya Allah ada petunjuk menindaklanjutinya. Bahkan ini sangat berharga. Kalau di teman-teman kita agama lain ada namanya meditasi, saya tidak menyamakan. Karena belum tentu agama lain setuju kalau saya samakan. Jangan sampai juga salah. Tapi mirip itu. Berpikir mendalam. Boleh apapun yang kita hajatkan kepada Allah. Justru ini pemirsa sekalian, jangan menjadi pemimpin. Kalau tidak ada waktunya untuk tafakkur kepada Allah. Dari sini lahir inspirasi. Ide-ide besar.
Nabi pada saat mau dilantik menjadi Nabi Allah dan Rasul Allah, itu bertahanus, menyendiri dari sebuah tempat. Boleh kecil, boleh kalau kita misalnya di dalam kamar tertentu yang kita sengaja, yang kita pesan kepada keluarga, ini kedap suara dulu ini, saya mau berpikir yang besar. Tidak selesai urusan umat ini yang jutaan kalau hanya kita ramai-ramai berpikir saja. Tidak selesai urusan manusia kalau diselesaikan oleh manusia biasa. Kencang ini pemirsa sekalian. Ibadah besar nih. Apapun niat kita, artinya mau memperbaiki umat sehingga merenung, ada kunci-kunci yang kita tahu. Saya ambil dalilnya pemirsa sekalian. Pada saat Nabi Ibrahim, kaitannya dengan tafakur ini urgensinya di sini. Pada saat Nabi Ibrahim tidak mampu meyakinkan umatnya karena dari keluarganya sendiri pembuat patung untuk menjaga tauhid. Apa kata Ibrahim? Beliau berkata begini kepada kaumnya, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Wahai umatku, saya akan pergi dulu. Keramaian ini terlalu banyak agenda, tidak selesai. Ada fitnah, ada lawan, ada apa segala. Tidak selesai ini, termasuk urusan agama. Kapan selesainya? Nabi Ibrahim berkata, inni dhahibun, saya akan berpindah dari sini dulu. Saya pergi menuju kepada Allah. Sayahdin, semoga Allah memberikan petunjuk. Pemirsa sekalian, saya singkat karena tema kita tentang tafakur adalah disitulah Ibrahim berani meninggalkan kampung halamannya yang ramai itu ke sebuah tempat yang memberikan bagi dia inspirasi yang menjadi hasilnya mengislamkan dunia sekarang. Itu hasil sebuah tafakur pemirsa sekalian. Ini urgensinya tafakur. Jadi memikirkan agenda pembangunan atau memikirkan agar kita lebih dekat dengan Allah, dua-duanya bernilai ibadah dalam bentuk tafakur, bukan sia-sia. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam
mempertanyakan rasa keadilan. Pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin tadi agak bersemangat dan agak ngegas suara saya pada saat menyampaikan bahwa kalau kita pemimpin, tafakur itu dibutuhkan. Seremoni boleh, tapi sesungguhnya yang menyelesaikan boleh jadi dalam sebuah kamar kecil, di rumah atau di masjid yang namanya tafakur. Oleh karenanya, kita mau memasukinya begini. Tafakur ini untuk bernilai ibadah dan benar adanya, Allah kasih kita petunjuknya. Objeknya apa sih yang ditafakuri itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190, bahkan lanjut ke 191. Ayatnya begini, populer sekali. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang beriman itu, yang punya pikiran itu, dia ingat Allah. Ingat Allah ini, ingatannya di benaknya, di otaknya, otak jernihnya, dibantu oleh gerakan lidahnya. Jadi berzikir, menyebut, mengingat. Itu paket itu. Qiyaman wa qu'udan, dalam segala posisi. Berdiri, duduk, wa ala junubihim. Ayat selanjutnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia berfikir, tafakur di situ. Kalimat tafakur ada di situ. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan penciptaan langit dan bumi. Pikirkan semuanya. Di sini ilmu sebenarnya pemirsa sekalian. Jadi tafakur itu, merenung itu, menghayati itu, sebuah kekuatan. Mau belajar ilmu, pikirkan baik-baik. Bahkan yang sederhana, mau bicara, pikirkan baik-baik. Kira-kira gitu. Jadi, apa yang dipikirkan dalam fi khalqis samawati wal ardh? Objeknya apa? Seluruhnya objek. Nah, cuma ada garis, ada dalil khusus begini. Bahwa yang boleh difikirkan itu berdasarkan hadis Nabi, ayat ini tadi seluruhnya, seluruh fi khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya. Pikirkan itu. Yang kecil sekalipun pikirkan itu. Napasmu sekalipun pikirkan itu. Nah, berdasarkan ayat ini, hadis Nabi juga menguatkan. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkan, analisa, dalami, bedah, diskusikan. Fi khalqillahi, apa saja yang merupakan ciptaan Allah. Persis ayat tadi, khalqis samawati wal ardh. Nabi kuatkan, tafakkaru fi khalqillah, tapi wala tafakkaru fi dzatillahi. Jangan memikirkan zatnya Allah. Tidak akan mampu. Kenapa? Alam raya ini, ilmunya manusia, otaknya manusia yang ada batas waktunya, usianya ada, itu kan barang pendek. Barang yang sangat terbatas. Kalau itu yang memikirkan zatnya sang pencipta, akan hancur seluruhnya oleh zaman. Cari makhluk Allah yang terpanjang usianya. Tidak ada pemirsa sekalian.
Jadi benar sekali hadis ini, objek yang dipikirkan itu adalah seluruh alam raya ini jangan memikirkan zatnya Allah. Karena itu tadi, keyakinan keimanan kita seluruhnya ciptaan Allah, maka tidak mungkin ilmu logika masuk, ilmu mantik kita juga masuk bahwa kecerdasan manusia, teknologi manusia tidak akan pernah mampu kalau memikirkan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita kembali pemirsa sekalian. Kalau tafakur ini adalah sebuah ibadah, kok bisa menjadi ibadah? Tafakur itu kan berpikir. Nah, saya lanjutkan ayatnya dari ayat tadi. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau orang beriman yang tafakur, dia belajar, bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada orang yang pengalaman, ilmunya segala macam, maka pasti, nah ini kita pastikan, karena alam raya ini dalam pengetahuan kita adalah kecil saja. Allah pastikan, maka orang itu akan berkata, Rabbana, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, benar-benar sungguh-sungguh, ma khalaqata hadza batila, tidak ada yang diciptakan oleh Allah sia-sia. Saya singkat pemirsa sekalian. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak sengaja mau mendalami Islam. Banyak ya. Walaupun ada juga yang sengaja mendalami Islam bukan untuk berislam. Bukan. Tetap pada keyakinan akidahnya terdahulu. Tapi karena mendalami ma khalaqta hadza batila, dia dalami itu dari ilmunya, dia temukan lewat penelitiannya, lewat pendalamannya, dia berkata, ma khalaqta hadza batila, tidak ada sekecil apapun yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Kalau kita, Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia. Itulah sebabnya seringkali kita diajari oleh dosen kita bahwa makhluk terkecil sekalipun membawa manfaat kepada kita. Secara berguru selalu disebut begini, makhluk yang terkecil yang kita lihat apa? Semut atau nyamuk. Menjadi banyak pabrik besar. Menjadi banyak karyawan, ribuan jutaan pekerja di pabrik obat nyamuk itu. Berarti Allah tidak menciptakan segala makhluknya itu dengan sia-sia. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now?
berita bernilai sebagai referensi, Ada apa di balik pembangunan pagar laut? serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi cara Allah menyayangi kita ini menginformasikan bahwa ibadah yang tidak terlalu banyak gerakannya pun tafakkur berdasarkan ilmu, berdasarkan bertanya-bertanya itu, apalagi kalau yang mereka sudah punya ilmu, itu menjadi sebuah ibadah yang memuliakan kita. Seluruh ibadah sebenarnya, seluruhnya saja, ya syahadat, ya puasa, ya sholat, ya haji, harus ada tafakkurnya ini. Tafakkurlah yang akan menemukan bahwa hakikat ibadah disyariatkan oleh agama itu ada proses amalnya, ada proses akhirnya yang orang bilang hakikatnya dari tafakkur ini. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, ini penting dipahami bahwa kalau kita bicara tafakkur hari ini bukan sekedar berpikir merenung biasa, bukan. Misalnya yang kita jadikan candaan, bukan. Berpikir seperti itu jangan menjadi sesuatu yang yang tidak disengaja. Jadi sekedar berpikir, termenung itu, menghayal yang kita tidak lanjuti, itu orang perlu ditemani bahkan itu. Kalau yang dimaksud di sini adalah hal yang serius, ambil tempat, saya sudah katakan di awal tadi, sebuah tempat kamar kita di rumah, mudah-mudahan luas semuanya, kita ada suara, ada kedap suara. Bahkan boleh begini pemirsa, kalau di rumah kita ramai, ketemu sama-sama kelahiran pantai, sama-sama besar suaranya. Anak besar suaranya, bapak besar suaranya, ibu juga besar suaranya. Tidak ada yang mau kalah. Tidak ada yang menjadi komando. Jangan diskusi terus. Sebagian mengambil tempat, terutama paling bagus kalau ayah. Ngambil tempat yang kedap suara, merenung kepada Allah. Ditemukan itu problem dalam rumah. Sama, menyelesaikan urusan umat. Pikiran yang tenang. Nah, kalau begitu, sungguh-sungguh ibadah besar ini yang namanya tafakkur. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian, ini sesuatu yang kalau ibadah itu kan harus disengaja. Bukan sekedar-sekedar. Bukan yang kita jadikan gurauan guyonan itu, bukan. Nah, saya tambahkan pemirsa sekalian. Ada yang menarik ya, seorang ulama besar menjadi mufti di Timur Tengah, kelahiran Indonesia, kelahiran Al-Jawi. Beliau bernama Imam Nawawi Al-Bantani, punya kalimat begini. Qaulu jamhuril ulama, bahwa ulama sepakat, sehingga beliau rangkum, khusus dalam tafakur ini, bahwa yang menjadi ditafakuri itu adalah, pertama, ayat-ayat Allah. Berdasarkan ayat tadi surah Ali Imran itu. Sangat rugi orang kalau tidak tahu ini ayat. Saya menyarankan, terbatas tentu, pemimpin baca ini ayat. Rugi kalau tidak. Nah, menurut Imam Nawawi Al-Bantani, ayat-ayat Allah baik yang qauliyah, yang terucap, nah itu Al-Quran, maupun kauniyah, yang hasil telaahan. Ini akan mengarah kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu yang pertama. Yang kedua, tafakkur atas nikmat Allah. Boleh hari ini saya tidak mendapat bonus. Boleh. Bahkan boleh jadi telat. Boleh. Tapi kalau kita merenung, ya Allah, saya belum mampu bersedekah lagi hari ini misalnya nih, telat misalnya. Ada sesuatu administrasi yang tidak selesai. Jangan marah. Pikirkan, saya masih sehat Nikmat Allah saya, pikirannya sangat jernih.
saya berniat membantu saja, mengingat untuk berinfak misalnya, ini nikmat Allah ini. Tinggal menunggu barangnya. Nikmat Allah terlalu banyak ke saya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tafakkur atas nikmat Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah bahwa, ya Allah, saya mengharap itu janjimu ya Allah. Walladzina hajaru wa jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kami sedikit tak ada kesulitan hari ini, saya yakin ya Allah janjimu itu maha benar. Sehingga ditunggu dengan penuh kesabaran serta usaha. Janji Allah kita tafakurkan. Yang berikut juga adalah tafakurkan ancaman Allah. Pikirkan itu. Tidak main-main. Segalanya saja di dunia ini, kalau kita coba-coba dilanggar, boleh. Karena belum mati. Segalanya kita merasa bisa memperbaiki. Tapi kalau sampai pada saatnya Allah cabut nyawa kita, tidak ada lagi istilah. Kita hanya akan berkata, saya ya Allah mau beramal soleh. Kembalikan saja saya ke dunia sebentar saja. Saya minimal akan bersedekah 1.000 rupiah. Padahal sudah tidak bisa. Akan ada saatnya seperti itu pemirsa. Laula akhartani ila ajalin qarib. Waktu yang singkat saja ya Allah. Saya akan berwasiat. Saya akan ada wakaf biar 1,5 meter. Bersedekah bersekian. Akan ada waktu seperti ini. Kalau begini pemirsa sekalian, kita akan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya. Yang terakhir, jamhurul ulama yang distatementkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani adalah kelalaian diri. Ya Allah, di awal Muharram dulu saya berniat untuk baik, sudah bertaubat dari khilaf-khilaf. Belum keluar Muharram, ada lagi lalai ya Allah. Kapan saya ini tegas? Kapan saya ini independen? Kapan diri ini ya Allah tidak lalai lagi? Tapi selalai-lalainya ya Allah, kami yakin ampunanmu lebih besar daripada dosa seluruh alam raya ini. Itu dia. Itulah lahir syairnya Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Saya ya Allah terlalu banyak dosa, tidak layak mengharap surgamu. Tapi saya tidak bisa berharap selain darimu. Itu lahir kalau kita banyak tafakur dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau begitu pemirsa sekalian, sesuatu yang menolong manusia. Kalau dia punya waktu sedikit-sedikit jeda tafakur, mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan istighfar dalam hidup ini. Sangat terbatas apa yang bisa saya sampaikan. Oleh karenanya mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi kita berharap ma'unah inayah Allah. Kita meyakini tafakur ini adalah sebuah ibadah yang penting dalam kehidupan kita. Sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.